Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun. Malam ini Aki ada pertanyaan, katanya sudah beberapa kali sejarah dan lain sebagainya. Apalagi Ki di dalam kependudukan yang harus kita tahu begitu. Terutama momentum-momentum yang dilaksanakan secara nasional di Jawa Barat yang Aki ketahui. Oke. Ini begini. Bagi yang sudah mendengar, dan sebetulnya ini bukan baru, sudah Aki bahas, tapi karena ada pertanyaan Aki ingin mengingatkan kembali tentang penobatan penduduk dunia yang ke-5 miliar di Indonesia. Oh, keren ini judulnya, yaitu penobatan. Penobatan penduduk dunia ke-5 miliar yang ada di Indonesia. Mungkin ke-5 miliar itu lahirnya di mana, tapi momentum ini merupakan satu motivasi, advokasi dan wawasan buat kita bahwa penduduk dunia ini adalah cepat berkembang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surat Rum ayat 20. Dan diantaranya kebesaran Allah adalah membuat manusia dari tanah dan kemudian berkembang biak. Kira-kira seperti itu ya. Nah, begini ceritanya. Penduduk dunia ini tercatat di beberapa wartawan waktu itu untuk mengingatkan adalah berkembang mulai lambat semakin cepat. Bahkan sekarang disebut PBB semakin cepat pertumbuhan penduduk. Karena apa? Bukan karena kelahiran. Kalau kelahiran sekarang menurun, tapi umur manusia yang semakin panjang. Nah ini yang harus dikaji oleh kita. Karena umur manusia semakin panjang atau dependensi rasio bukan dependensi tingkat angka harapan hidup yang semakin panjang. Nah ini menjadi penduduk dunia ini semakin berkembang. Kalau dulu kan yang meninggal banyak. Nah itulah yang disebut dengan teori transisi demografi, dari lahir banyak mati banyak menjadi lahir sedikit mati sedikit. Seperti itu ya. Di wartawan itu disebut bahwa tapi Aki mohon ini kalau ada salah lihat lagi di YouTube ya, bahwa penduduk dunia itu baru tercatat 1 miliar jumlahnya pada tahun 1830. 1830 baru 1 miliar. Kemudian 1924 itu menjadi 2 miliar. Berapa tahun tuh? 30, 70 dengan 20, 94 tahun. Dari 1 miliar ke 2 miliar. Tapi kemudian menjadi cepat. 1960 itu sudah menjadi 3 miliar. Berarti berapa tahun tuh? 24 ke 30 cuma 36 ya, 36 tahun. Nah, dan ke 4 miliar, nah 1974 itu lebih cepat lagi 14 tahun. Dan momentum yang kita peringati adalah yang ke-5 miliar, yaitu 1987. Jadi kalau tidak salah 1830 1 miliar, 1924 2 miliar, 1960 3 miliar, 1974 4 miliar, 1987 5 miliar, 1999 kalau tidak salah itu menjadi 6 miliar, 2011 menjadi 7 miliar dan 8 miliarnya pada tahun 2022. Kalau tidak salah begitu. Ini wawasan aja buat kita. Nah, pada 1987 di bawah kepemimpinan Pak Haji Muhyi, nah Indonesia ditempati oleh panitia pusat untuk memperingati penduduk dunia yang ke-5 miliar di Indonesia. Kemudian Pak Muhyi dan kita semua berembuk, tempatnya adalah di Indramayu. Pada saat itu saya bupatinya lupa ya, Pak Suryana atau Pak Ope.
atau Pak siapa yang polisi itu ya tidak tahu, itu Pak Herman yang harus tahu ya. Kemudian ditunjuklah Agus Haryadi sebagai promotor lapangan. Katakanlah ketua pelaksana begitu. Agus Haryadi itu almarhum jadi kasih penmot. Ini pekerjaan penmot soal penjelasan penduduk ini. Aki kebagian jadi seksi upacara. Waktu itu Aki menjadi kepala seksi integrasi, ya integrasi menggantikan Pak Saiful Milah. Nah, pada 1987 kita memperingati itu kan tanggal 11 tuh. Tanggal 11 Hari Kependudukan Dunia itu tanggal 11 Juli ya, tanggal 11 Juli. Jadi kita mengumpulkan data dari seluruh Indonesia melapor yang lahir pada tanggal 19 Juli. Dan penduduk dunianya itu diambil yang paling mendekati jam 12 malam. Jadi sebelum tanggal 12. Jadi itunya tanggal 12. Peringatannya tanggal 12. Karena tanggal 11 itu adalah pemilihan penduduk dunia yang ke berapa gitu ya. Pokoknya 5 miliar lah begitu. Nah itu kangkring laporan. Aki tidak tahu berapa jumlah seluruh Indonesia yang melapor. Itu Pak Wasikin Marjuki. Wasikin Marjuki itu kan wartawan seniornya PR. Ditunjuk sebagai seksi pencatatan dan pelaporan. Tentu dibantu oleh kita ya. Oleh kita. Waktu itu kasih P2P-nya siapa ya? Mungkin siapa, Aki juga ada. Ya pokoknya mah di situ kalau tidak salah bina program ya, bina programnya Bu Dede atau Aki juga tidak lupa lagi itu. Nah kemudian di kangkring ini semakin malam semakin kurang dari luar, mungkin malas melapor ya, karena itu kan dimintanya seluruh BKKBN seluruh Indonesia melapor ke Indramayu begitu. Di Indramayu ada poskonya. Teknologinya juga Aki kurang tahu. Saat itu kan belum canggih seperti sekarang. Nah, akhirnya semakin tidak ada, tiba-tiba 11.57 ya. 11.57 itu ada laporan ya dari dekat, dari Indramayunya sendiri, yaitu dari Rumah Sakit Bersalin Sindang. Lahirlah seorang laki-laki, dari ibunya itu guru, bapaknya adalah pengurus KTNA, kontak tani nelayan andalan. Lupa juga namanya ini. Nah, besoknya tanggal 12-nya itu adalah lupa ini mohon diluruskan nanti saya, apakah 10 ke 11 upacara atau 11-nya itu penduduk dunia itu genapnya itu kan 11 itu ya. Atau ke-12 itu aku lupa. Di lapangan mana? Loh Bener ya, Loh Bener atau apa? Disitulah yang sebelum Indramayu ada Sukra, ada apa di situ. Nah, kumpulah dan hadir waktu itu para menteri dari Jakarta, termasuk kepala BKKBN tentunya Pak Haryono Suryono ya. Namun pimpinan rombongannya adalah Menko Kesra yang saat itu dipegang oleh Ratu Alamsah Prawiranegara. Nah, si bayi yang dilahirkan terakhir dari laporan ini dibawalah ke lapang dan saat itu dinobatkan sebagai penduduk dunia di Indonesia yang ke-5 miliar, mungkin penduduk di mana-mana juga sama. Nah, diberilah nama oleh Pak Menko Kesra itu adalah Eko Prasetya Milyardi. Eko itu satu kan, Prasetya itu adalah nggak tahu ya kesetiaan atau apa, yang penting itu namanya Aki ingat ya. Eko Prasetya Milyardi yang saat itu kepala BKKBN Indramayunya Pak Ayi Prosidin almarhum. Jadi provinsi Pak Muhyi almarhum dan BKKBN Indramayunya Pak Ayi Prosidin almarhum, juga Pak Agus Haryadi promotornya juga almarhum. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya. Nah itulah, jadi sekarang kalau kita hitung dari tahun 87, mungkin sekarang bukan mungkin ya, usianya sudah 39 anak itu. Eko Prasetya Milyardi itu di Kecamatan Sindang.
Apakah sekarang sudah jadi apa, bagaimana besarnya, sudah punya anak berapa, itu kita kehilangan jejak. Inilah obor sejarah. Nah, mungkin ini nanti Kang Suherman yang sekarang masih peduli tentang program KB ini atau program kependudukan ini, komentar, memberikan masukan. Mudah-mudahan Kang Suherman bisa bukan meneliti lah, mencari keberadaan Eko Prasetya Milyardi sekarang berada di mana dan sudah jadi apa. Itu adalah momentum yang perlu kita catat, bahwa perkembangan penduduk. Untuk apa upacara seperti itu? Untuk mengingatkan kita bersama bahwa penduduk dunia ini cepat berkembang, begitu. Apalagi sekarang perkembangannya lebih cepat, bukan karena kelahiran, tapi karena angka harapan hidup kita itu semakin panjang. Begitu ya, itu momentum untuk yang sekali lagi Aki bertekan, untuk yang sudah tahu ini refreshing, bagi yang belum tahu ini wawasan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.